Setelah sekian lama publik dibuat bertanya-tanya, akhirnya kini ada titik terang dalam kasus misteri kematian Brigadir J. Baradae yang tadinya hanya sebatas saksi, kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Satu pesan sama Ibu Putri yang ada di TKP, tolonglah Bu Putri berkata jujur siapa-siapa aja pelaku yang melakukan penganiayaan yang sadis buat anak kami almarhum Yosua. Tolong ungkapkan, katakan sejujurnya apa yang terjadi buat kejadian yang menimpa anak kami almarhum Yosua. Nama Barada Richard Eliezer atau Baradae menjadi buah bibir warga Indonesia setelah terlibat baku tembak dengan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Keduanya merupakan ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Peristiwa baku tembak keduanya dilaporkan terjadi pada Kamis 8 Juli 2022 di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Dalam insiden tersebut, Brigadir Yosua meregang nyawa. Insiden itu kemudian terungkap 3 hari setelah kejadian. Polisi menyebut baku tembak diawali dugaan pelecehan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, di sebuah kamar. Tak hanya melakukan pelecehan seksual, Brigadir J juga disebut menodongkan pistol sampai Putri berteriak. Teriakan istri Irjen Verdi Sambo didengar oleh Baradae yang kemudian bergegas menghampiri. Baradae disebut melihat Brigadir J dari atas tangga. Baradae kemudian bertanya, apa yang terjadi ke Brigadir J? Pertanyaan itu dibalas dengan tembakan dari Brigadir J yang berada di lantai bawah ke Baradae yang ada di lantai 2. Brigadir J disebut melepaskan 7 tembakan dari lantai bawah ke Baradae. Sedangkan Baradae yang berada di lantai 2 membalas dengan 5 tembakan ke arah Brigadir J. 5 tembakan dari Baradae itu menyebabkan 7 luka tembak di tubuh Brigadir J. Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, 7 luka itu disebabkan ada 1 tembakan dari Baradae yang menembus tubuh Brigadir J. Selain itu, ada luka sayatan di bagian tubuh Brigadir J yang disebut karena terkena gesekan proyektil. Luka sayatan inilah yang sempat dipertanyakan oleh pihak keluarga. Baradae sendiri tidak terkena peluru sama sekali. Hal ini diduga terjadi karena Barada J berada di posisi lebih tinggi, yakni di lantai 2 sehingga tubuhnya terlindungi. Pasca insiden berdarah tersebut, Baradae saat itu disebut melakukan pembelaan diri karena mendapat ancaman. Meski demikian, Baradae tetap diperiksa oleh Propam Polri dan Polres Metro Jakarta Selatan. Pihak keluarga Brigadir J nampaknya tak puas dengan press release kepolisian saat itu. Mereka merasa janggal dengan apa yang terjadi, karena di saat otopsi yang pertama, adik korban tak diperkenankan melihat jenazah kakaknya. Kecurigaan mereka semakin bertambah di saat jenazah Brigadir J tak boleh dibuka saat tiba di rumah duka. Setelah terjadi drama, akhirnya keluarga diperbolehkan membuka peti jenazah. Betapa kagetnya keluarga korban setelah melihat secara langsung kondisi jenazah saat itu. Luka-luka yang ada tak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian. Demi mengungkap fakta yang sebenarnya, keluarga pun meminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga otopsi ulang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kemudian membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tewasnya Brigadir J. Setelah hampir 1 bulan lamanya tim melakukan penyelidikan dan penyidikan, akhirnya ditetapkanlah seorang tersangka, yaitu Baradae
yang sebelumnya hanya menjadi saksi, kini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pembunuhan Brigadir J. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka, ujar Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Adirian dalam jumpa pers di Mabes Polri. Andi mengatakan penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik tim Sus Bareskrim Polri melakukan penyelidikan dan penyidikan. Sejauh ini, Polri telah memeriksa 42 saksi. Polisi telah menyita sejumlah alat bukti, mulai CCTV hingga alat komunikasi. Baradae Eliezer dijerat dengan sangkaan pasal 338 Jungto pasal 54 dan 56 KUHP. Pasal 338 KUHP sendiri berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Andi memastikan penyidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua tidak berhenti sampai di situ. Pihaknya masih terus melakukan pengembangan kasus tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya. Salah satunya yaitu Irjen Verdi Sambo. Pemeriksaan belum selesai, masih dalam pengembangan terus, kata Andi menambahkan.